Pemirsa, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslani membeberkan capaian realisasi investasi tahun 2024 yang mencapai 1.714,2 triliun rupiah. Hal ini disampaikan Rosan dalam konferensi pers pada hari ini. Berikut kita simak pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian dan rekan-rekan media yang kami banggakan. Selamat datang dalam konferensi pers capaian kinerja investasi tahun 2024. Kegiatan konferensi pers ini merupakan bentuk pertanggungjawaban publik terkait capaian realisasi investasi selama triwulan 4 Oktober hingga Desember tahun 2024 dan juga sepanjang tahun 2024. Pada kesempatan yang baik ini juga telah hadir Bapak Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM yang juga nanti akan menyampaikan paparan secara langsung beserta dengan jajaran pimpinan Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM. Dan hari ini juga dihadiri oleh seluruh kepala DPM PTSP Provinsi, Kabupaten, Kota secara daring dan juga rekan-rekan media dari 30 media baik dari cetak, online maupun televisi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda pada kesempatan yang berbahagia ini. And at this point we would also like to welcome the esteemed presence of representative from various embassies joining us for the very first time through our online channel, whose participation reflect the strong ties and also shared commitment to Indonesia. We are pleased to share key positive development and also achievement in Indonesia investment landscape with you soon this morning. Thank you again for participating and also listening in. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu dengan hormat langsung saja saya mengundang Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Bapak Rosan Perkasa Ruslani untuk dapat menyampaikan pemaparan kepada kita semua pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pak Rosan, kami persilahkan untuk bergabung bersama saya di sini terlebih dahulu, Pak Rosan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Tentunya hari ini adalah hari yang sangat berbahagia karena kita akan menyampaikan realisasi investasi pada tahun kuartal keempat dan di saat bersamaan juga di tahun 2024 ini. Kita juga mengundang seluruh perwakilan asing, chamber asing. So I would like to extend my warm welcome to all of you, the foreign chambers, foreign representative, and also all the excellencies from different ambassadors. So we are very pleased that you can join with us today in our press release. Wonderful. Langsung saja kalau begitu Bapak. Okay. Kita mulai dari triwulan keempat tahun 2024, gambaran umumnya seperti apa Bapak? Kami persilakan waktu dan tempat. Oke, terima kasih. Mungkin kalau bisa saya mulai. Pertama, kita mulai di triwulan keempat dulu, yaitu dari bulan Oktober, November, Desember. Pencapaian kita memang di dalam triwulan keempat ini adalah 452,8 triliun, yang dimana adalah kenaikan dari quarter to quarter 4,9%, tetapi dibandingkan dari tahun sebelumnya itu kenaikan 23,8%. Tetapi buat kami yang cukup membahagiakan adalah penyerapan tenaga kerja, karena memang penciptaan tenaga kerja itu adalah PR kita yang utama, ya. Dan penyerapan tenaga kerja yang tercipta di kuartal keempat ini adalah 580.916 orang. Dan seperti biasa, pembagian dari penanaman modal asing atau foreign direct investment-nya itu berbanding dengan PMDN memang dua-duanya meningkat. Memang peningkatannya dibandingin year on year, yang FDI ini atau PMA ini memang lebih tinggi 33,3%. Tetapi kalau dilihat secara presentasi itu adalah 54,3% secara keseluruhan atau 245,8 triliun. Sedangkan PMDN-nya adalah 45,7% atau 207 triliun. Juga mengalami peningkatan 14,1%. Ini kalau dilihat dari pembagian asing dan juga domestic investment-nya. Nah, kalau kita lihat pembagian dari Jawa luar Jawanya,
memang terjadi pergeseran yang menurut kami sangat-sangat positif ya, sehingga investasi yang terjadi di Indonesia ini lebih merata lagi, karena kalau dulu lebih banyak terkonsentrasi di Jawa, sekarang kalau kita lihat justru di luar Jawa presentasinya lebih tinggi, 57,5%, dan nilainya adalah 260,4 triliun. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan kalau kita lihat year on year-nya adalah 40,8%, dan yang di Jawa mengalami peningkatan juga 6,4%, dengan nilai 192,4 triliun atau 42,5%. Ini dari Jawa dan luar Jawa di triwulan keempat 2024. Nah, tentunya pertanyaan berikutnya, ini biasanya lokasinya di mana aja gitu kan? Oke, di Jawa, luar Jawa, tapi lokasinya di mana saja yang menarik para investor di triwulan keempat ini dalam mereka menanamkan modalnya. Memang dalam kesempatan ini kalau dilihat dari 5 besarnya itu top 3-nya memang ada di Jawa ya, ada di Jawa, Jakarta memang itu ada di Jawa Barat, Jakarta, Sulawesi Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Selatan ya. Memang masih Jawa Barat itu kurang lebih 66,2 triliun, Jakarta ini 50,1 triliun, Sulawesi Tengah 41,3 triliun, Jawa Timur 35,9 triliun, dan Sumatera Selatan 30,5 triliun. Ini kita memang hanya menampilkan 5 besar, tapi sebetulnya kita mempunyai urutan ini sampai ke seluruh provinsi yang ada. Ada 2 dari luar Jawa begitu ya Pak ya, iya, untuk top 5 ini ya. Dalam kuartal 4 ya, dalam kuartal 4. Nanti kita lihat nanti ada the whole year-nya. Nah, kemudian juga dari segi sektornya, inilah gabungannya. Ini investasi yang terbesar memang di industri logam dasar, barang logam bukan mesin dan peralatannya, itu kurang lebih 13,3% atau 60,4 triliun, diikuti oleh pertambangan 52,2 triliun atau 11,5%, kemudian transportasi gudang dan telekomunikasi di 42,7 triliun atau 9,4%, industri makanan kemudian dilanjuti oleh jasa lainnya sebesar 7,6% atau 34,2 triliun. Nah, pertanyaan yang paling sering ditanya nih adalah biasanya investasi dari negara mana aja nih Mbak, ya kan? Nah, memang kalau kita lihat ini ternyata cukup konsisten. Singapura ini memang secara konsisten itu selalu menjadi investor terbesar untuk Indonesia, termasuk di kuartal keempat ini kita lihat total investasi masuk adalah 5,7 miliar dolar dari Singapura, kemudian US 2,3 miliar dolar, Hong Kong 2,2 miliar dolar, China di urutan kedua 2,3 miliar, kemudian Hong Kong 2,2 miliar, baru Malaysia 1,5 miliar dolar, dan juga Jepang 0,9 miliar dolar. Semuanya dari Asia ya Pak? Semuanya dari Asia nih kalau dilihat pada kuartal keempat ini. Tapi nanti kita lihat the whole year-nya pada tahun 2024 ini. Ini di bagian hilirisasi. Ini fokusnya ya Pak? Ya, ini salah satu fokusnya karena nomenklatur kita kan adalah investasi dan hilirisasi. Di hilirisasi ternyata ini menyumbang kontribusi yang cukup signifikan. Kita lihat pada triwulan keempat ini kontribusi dari hilirisasi itu adalah 29,8%. Ini cukup signifikan kontribusinya pada triwulan keempat ini dengan total realisasi investasi 134,9 triliun. Nah, ini adalah totalnya, dan ini adalah breakdown-nya, penjabarannya smelter. Kalau kita lihat juga ada nikel, tembaga, bauksit, timah. Tetapi kalau kita lihat kontribusinya tidak hanya dari mineral. Ada mineral, ada kehutanan yaitu pulp and paper, ada pertanian CPO, oil chemical, ada minyak dan gas petrochemical, dan juga ada ekosistem kendaraan listrik, atau memang kita pisahkan mengenai baterai kendaraan listrik. Jadi kalau kita bicara mengenai hilirisasi, biasanya orang konotasinya ini komoditas natural resources, tapi justru dalam dalam pengembangannya ini kita lihat ini banyak hilirisasi yang kita bisa jalankan, tidak hanya terfokus di mineral, memang kontribusinya masih paling tinggi dari mineral. Iya. Nah, ini memang ini produk akhir berarti nih Pak ya?
Ya, ini sebetulnya kenapa kita cantumkan terpisah, karena ini adalah salah satu program hijau yang memang kita dorong, dan kita ingin dalam hilirisasi ini sampai industri kendaraan baterai sampai juga kendaraan listrik itu ada di kami. Dan ini adalah salah satunya termasuk recycling dari baterainya. Nah, ini tercermin di dalam ekosistem kendaraan listrik. Jadi saya hanya ingin memberikan gambaran. Kalau hilirisasi itu ada mineral, ada kehutanan, ada pertanian, ada minyak dan gas, dan juga harapannya juga nanti ke fishery, kelautan dan yang lain-lain yang sedang kita sempurnakan dengan bekerjasama dengan kementerian yang terkait. Ya, di angka ini akan terus bergerak begitu ya, Pak iya, ya? iya. Insya Allah angkanya akan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. Oke, ini menarik kalau kita bicara the whole year ya. Ini kan kita menjadi mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Ya. Nah, gambaran lengkapnya alhamdulillah bisa saya sampaikan di sini. Jadi total realisasi investasi the whole year 2024 itu adalah 1.714,2 triliun atau peningkatan 20,8%. Ini peningkatan yang cukup signifikan karena biasanya kita peningkatannya tuh 13, 12, ini peningkatan alhamdulillah 20,8%. Dan kalau kita lihat ini dari targetnya 1.650 triliun, alhamdulillah pencapaiannya 103,9% dari target presiden. Kalau dari target lainnya tentunya adalah 138,3%. Dan penciptaan lapangan pekerjaannya secara total adalah 2.456.130 orang atau peningkatan dibandingin tahun sebelumnya itu 34,7%. Jadi ini adalah total penciptaan lapangan pekerjaan dari investasi total sebesar 1.714,2 triliun di tahun 2024. Jadi ini angka yang menurut saya sangat-sangat baik dan sangat-sangat menggembirakan. Kembali lagi, memang kalau kita lihat perbandingan antara dalam dan luar negeri PMA PMDN-nya sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaannya ya dari segi numbers-nya. Kalau dari PMA-nya atau foreign direct investment-nya itu 52,5%, tetapi kalau dari PMDN-nya 47,5%. Jadi peningkatannya juga hampir sama year on year-nya. Kalau yang PMA 21%, kalau yang PMDN 20,6%. Jadi peningkatannya hampir sama lah. Dan ini juga menunjukkan tren yang positif karena kita melihat harapannya investasi yang masuk kan tidak hanya dari luar tapi dari dalam juga ikut meningkat sehingga memberikan asas manfaat yang bersama-sama. Kalau Jawa luar Jawa, kalau kita lihat ternyata kali ini kembali sebenarnya angkanya tidak berbeda banyak, tapi di luar Jawa alhamdulillah ini investasinya lebih banyak, 52,2% atau 895,4 triliun, peningkatan 22,5%, dan di dalam Jawa, di Jawa sendiri itu kontribusinya adalah 47,8% atau 818,8 triliun. Jadi memang banyak angka 8-nya kalau kita lihat di sini nih, ya. Dan year on year-nya itu 19% peningkatannya dari tahun ke tahun. Secara 5 besarnya memang masih ada di Jawa. Kalau kita lihat secara provinsinya, tetapi pemerataannya adalah di luar Jawa. Memang Jawa Barat nomor 1, Jakarta nomor 2, Jawa Timur, Sulawesi Tengah dan juga Banten di angka 105,6 triliun. Jadi ini 5 besarnya, tetapi detailnya kita juga punya. Boleh kita lihat berarti yang Sulawesi Tengah kalau ada yang penasaran detailnya. Oh, oke. Ini yang Sulawesi Tengah, jumlah investasinya contohnya 139,9 triliun. Sektornya apa aja sih gitu kan breakdownnya? Di sektornya di smelter atau industri logam dasar diantaranya barang logam bukan mesin 102,3 triliun, kemudian industri kimia dan farmasi 24,6 triliun, ada pertambangan di sini 5,5 triliun, kemudian mineral dan juga perumahan. Jadi ini adalah breakdownnya. Kita tidak hanya sampai di level provinsi, tapi juga sampai masuk ke kabupaten kotanya. Itu berkaitan dengan hilirisasi ya Pak ya? Iya. Okay. Dari industri logam dasar ini kontribusinya 13,9% atau 238,4 triliun, ini ternyata tetap yang paling besar pada saat ini.
Nah, kalau kita lihat ini konsistensinya ini hampir sama, mungkin ada perubahan sedikit. Tetapi memang Singapura ini dalam 10 tahun terakhir ini konsisten nih, nomor 1 terus. Tidak tergeserkan. Pada tahun ini total investasi dari negara Singapura adalah 20,1 miliar. Kemudian memang ini kita pecah nih, biasanya Tiongkok itu nomor 2, Hong Kong nomor 3, tetapi sekarang angka aku lihat juga hampir sama lah, ya kan? 8,2 dari Hong Kong, 8,2 miliar dolar, dari China 8,1 miliar dolar, dan nomor 4 ini Malaysia, ya, karena ada investasi yang masuk dari Lotte yang cukup signifikan, dan juga dari Amerika Serikat 3,7 miliar dolar. Jadi ini adalah 5 besarnya, tapi nanti kita bisa lihat kalau ingin melihat breakdown 6, 7, 8 berikutnya sampai seluruh investasi yang masuk ke Indonesia. Untuk tenaga kerja Indonesia ini mungkin gambarannya per tahun begitu ya Pak, perkembangannya seperti apa? Nah, kalau ini gambarannya kan lebih jelas ini kalau per tahunnya, ya kan. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun memang peningkatannya ini cukup signifikan ya kita lihat ya. Karena kalau kita bandingkan dari tahun 2020 ini kenaikannya ya 100%. Ya kan? 100% ya Pak ya? Iya, dari 1,156 jadi 2,456, lebih dari 100%. Jadi total tenaga kerja yang tercipta di tahun 2024 ini tepatnya adalah 2.456.130 orang. Dan kenaikannya ini pada tahun 2023 adalah 1.823.543. Nah, karena ini kembali lagi kontribusi dari investasi yang masuk ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan, kami yakini akan terus meningkat ke depannya sesuai dengan target yang sudah dicanangkan oleh baik oleh kami dan juga oleh Bappenas. Terakhir mungkin disampaikan untuk audiens yang juga ikut menyaksikan pada kesempatan kali ini, Bapak mungkin langsung ke kamera yang di depan Bapak untuk menyampaikan pesan atau closing statement bagaimana membangun optimisme investasi di tahun 2025 ini, Bapak. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Tentunya dalam kita, kalau saya melihatnya gini, pertama adalah kita selalu sangat berterima kasih dan mengapresiasi kepada investor yang sudah berinvestasi di Indonesia. Justru itu adalah yang pertama-tama harus kita jaga. Harus kita jaga sehingga mereka bisa menjadi, saya bilang tuh ambasador dari iklim investasi di Indonesia. Dan Indonesia ini kita we are open for business, saya bilangnya gitu. Kenapa? Karena dalam investasi ini kita selalu akan menjalankan secara terbuka, secara transparan, dengan accountability yang tinggi, dan secara bersamaan terus akan melakukan penyempurnaan di segala lini, di segala bidang, baik dari segi policy, kebijakan, dan juga hal-hal lainnya yang menurut kami itu mereduksi iklim investasi atau ease of doing business di Indonesia. Dan kami meyakini ke depannya dengan di bawah leadership Bapak Prabowo Subianto bahwa kita ini akan terbuka, kita akan bekerjasama dengan semua pihak selama itu mendatangkan win-win solution buat kita semua, dan kita akan selalu fair dalam kita menjalankan mencoba menarik investasi yang masuk, karena investasi itu berperan sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian kita ke depannya. Kontribusi dari economic growth pada saat ini selain dari konsumsi kita yang mana kontribusinya 53 sampai 54%, tetapi investasi kontribusinya adalah nomor 2 terbesar pada saat ini, 24 dan 25%, dan kami meyakini kontribusi itu akan menjadi lebih besar lagi dengan investasi yang akan masuk ke Indonesia, investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan berkelanjutan, sehingga kalau saya bilang, if you are invest in Indonesia, you are invest for the future, gitu. You are invest bukan hanya pada saat ini, bukan hanya pada kita saja, tapi ini akan berdampak positif kepada anak cucu kita, juga kepada bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Jadi kita mengharapkan investasi yang masuk ke Indonesia adalah investasi yang bertanggung jawab dan investasi yang memberikan dampak positif terutama terhadap peningkatan sumber daya manusia Indonesia ke depannya.
Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM, Bapak Rosan Perkasa Rusani yang telah memberikan pemaparannya pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Rosan. Paparan yang tadi juga disampaikan tentunya tersedia dalam 2 bahasa dan dapat diunduh pada website www.bkpm.go.id. Bapak Ibu, telah kita sampai di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya dalam konferensi pers capaian realisasi investasi tahun 2024. Thank you again for tuning in. Saya Kania Sutisnawinata pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, capaian positif dari kinerja investasi Indonesia tahun 2024 dan 2025 diharapkan akan terus berkembang lebih baik sehingga target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sebesar 8% dapat tercapai. Nah, diperlukan kerjasama dan juga dukungan dari berbagai kementerian, lembaga, serta tentunya kolaborasi internasional ya Pak ya. Betul. Demikian pemirsa Newsline hari ini. Itu tadi informasi terakhir untuk Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Valencia Melvinsi. Dan saya Eva Wondo pamit undur diri. Terima kasih pemirsa, selamat sore dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.